Habisi boneka-boneka fana ini dengan cepat. Kenapa masih belum selesai juga? Beres. Tolong, ada anggota sekte iblis yang mengejarku. Energinya sangat pekat, aura kebajikan yang luar biasa. Kawan, kesinilah. Aku Shen Feng, kebanggaan sekte 10.000 pedang. Jadi Anda adalah bintang pedang Shen Feng. Senang bertemu dengan Anda. Aku murid dari sekte Fengqing, sekte kecil di pegunungan Luochen. Saat sedang mencari tanaman obat di pegunungan, aku bertemu dengan 3 penggarap iblis dan dikejar sampai ke sini. Mohon bantuan Anda, kawan. Kawan, auramu dipenuhi kebajikan. Kau pasti orang yang gemar berbuat baik. Berdirilah di belakangku. Kawan-kawan sekalian, aku murid sekte Fengqing. Orang ini bersekongkol dengan sekte iblis. Kami diperintahkan untuk mengejarnya. Mohon kakak Shen Feng serahkan orang ini kepada kami. Kakak, dia bohong. Kau saja belum memperkenalkan diri. Bagaimana dia tahu identitasmu? Pasti dia punya niat jahat dan sudah merencanakannya. Nama besar kakak Shen Feng sudah terdengar di mana-mana. Tentu saja, kami tahu, Suyan inilah yang sebenarnya anggota sekte iblis. Kalian tidak bisa melihatnya. Apa kau pikir aku buta? Gulai Sil, kau masih mau bicara apa lagi? Kawan-kawan, mari kita musnahkan iblis ini demi jalan kebenaran. Teh yang nikmat. Ketiga orang itu membawa jimat roh yang bisa menyegal hati pedang. Kalau aku menghadapinya sendirian, kemungkinan besar aku akan tewas. Terima kasih, kawan. Kakak Shen Feng, tidak perlu sungkan. Justru kakak Shen Feng yang menyelamatkan nyawaku. Budi baik ini tak akan kulupakan. Haha, sudah seharusnya. Karena kau berkata begitu, kakak ada satu permintaan. Silakan katakan, kakak, adik, kebajikanmu begitu kuat. Itu adalah harta karun kebajikan yang langka di dunia ini. Kakak kebetulan sedang butuh satu untuk melindungi diri. Bolehkah adik memberikannya padaku? Kakak mengincar Ren Luangfan kipas kaisar manusia milikku. Ren Luangfan, nama yang bagus. Adik, pedang berharga itu cocok untuk pahlawan. Aku kebanggaan sekte 10.000 pedang, harta seperti itu. Sebaiknya kuberikan saja padaku. Selalu dibilang, kalau aliran lurus itu munafik. Ternyata benar adanya. Apa maksudmu? Kalau tidak punya kekuatan, memang seharusnya memberikan senjata dewa kepada orang yang lebih kuat. Aku melakukan ini demi menegakkan kebenaran dengan lebih baik lagi, keluar dari jalan. Kalau aku tidak mau memberi, lalu kenapa? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Salah sendiri adik tidak tahu diuntung. Teh esnya enak, bukan? Kebanggaan aliran lurus. Benar-benar bodoh, sistem lintas dua dunia sudah siap. Saudara, kawanan zombie akan datang. Cepat pulanglah. Kawanan zombie. Senior, Anda dari kelompok Lei. Saya ingat, apa yang sebenarnya terjadi dengan kawanan zombie itu. Setelah Anda pergi, zombie di sekitar kota seolah-olah diperintah. Mereka mulai mengepung kota, berdasarkan laporan satelit, kawanan zombie ini berjumlah hampir 1 juta zombie. Habislah kita, kalian masih menunggu apa lagi? Cepat pergi, masih ada orang-orang di kota yang belum sepenuhnya dievakuasi. Lagi pula, kalau kita mundur, murid-murid di belakang akan terkena serangan. Kita tidak bisa melakukan itu. Kalian lebih cocok berkultivasi untuk jalan kebenaran. Sudahlah, ayo pergi. Bawa aku ke markas komando kalian. Senior, Anda datang, inilah lurang hebat misterius yang saya maksud. Dialah yang seorang diri menebas ribuan zombie dan menyelamatkan penyintas di pangkalan. Soal kawanan zombie itu, saya sudah dengar. Jutaan zombie, saya tidak bisa berbuat banyak. Apakah kalian punya rencana tanda tanya? Kami berencana mengirim seorang petarung hebat yang membawa bom nuklir taktis untuk menemukan zombie yang memiliki kecerdasan itu, lalu melakukan serangan bunuh diri bersamanya. Tapi kami belum menemukan orang yang tepat untuk melakukannya. Risikonya sangat besar. Serahkan padaku. Senior, kekuatan bom nuklir itu sangat besar. Bahkan bagi Anda pun akan sulit untuk selamat tanpa luka. Anda sudah membantu kami terlalu banyak. Kebetulan sekali, aku juga ingin melihatnya. Aku ingin tahu seperti apa sih zombie yang katanya pintar itu. Bukan karena peduli pada kalian, aku cuma tertarik sama zombie itu saja. Ini, bom nuklirnya, senior. Silakan pegang baik-baik. Menarik benar juga. Bersikaplah yang ramah pada rekan kerja baru kita.
Bukannya sudah kubilang, jangan masuk kalau tidak ada urusan? Ah. Kekuatan ini, diam. Kalau berisik, kiledakkan bom nuklir ini, dan kubuat kau hancur jadi abu. Jadi kau zombie pintar, yang bisa mengendalikan gerombolan zombie itu, Kalau yang kau maksud itu pengepungan di kota A, ya memang aku pelakunya. Kesadaranmu tidak beda jauh dengan manusia biasa, kenapa kau melakukan itu? Di kota ada energi murni yang sangat menarik bagi para zombie. Sebelumnya aku tidak tahu, tapi setelah melihat senjata ini, sepertinya yang kucari adalah kau, tepatnya, energi di senjata ini. Apa ini, pahala kebaikan? Apa itu? Tuan, aku merasa kekuatanku perlahan meningkat, dan tingkatan hidupku juga mulai berevolusi. Apa kau bisa mengendalikan zombie sepenuhnya? Pada dasarnya bisa, tapi kalau meninggalkan mereka terlalu lama, para zombie akan mengamuk. Bubarkan dulu gerombolan zombie itu, lalu bawa sekelompok zombie ke lapangan luar. Aku mau meningkatkan kekuatanku. Kekuatan bom nuklir ini ternyata bisa menandingi serangan penuh seorang ahli tingkat jindan. Sudah kububarkan, dan sudah kukumpulkan sekitar 10.000 zombie di lapangan luar. Kapasitas Rangguanghua sudah meningkat. Di awal tingkat Suji, aku kira bisa menyerap lebih dari 10.000 zombie. Teknik Yanqi ini sudah meningkat 5 kali lipat. Kekuatanku naik, tapi 10.000 zombie ternyata cuma cukup untuk naik ke tahap menengah Suji. Karena kau masih punya kesadaran manusia, kenapa tidak coba berkomunikasi dan kembali jadi manusia saja? Tuan, kalau aku bicara dengan manusia, mereka pasti akan membedahku untuk penelitian. Meskipun jadi zombie, setidaknya lebih baik daripada mati. Waktu penyeberangan ini akan segera berakhir, harap Tuan bersiap. Aku tidak akan membawamu pergi. Miau miau, pergilah hubungi manusia yang bernama Li Yi. Beritahu dia kalau gerombolan zombie sudah dibubarkan. Selain itu, katakan pada Li Yi kalau kau di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani mengusikmu, suruh mereka hadapi aku dulu. Ternyata langsung diteleportasi kembali ke SEKT Iblis. Keberuntunganku bagus juga. Tidak perlu menunggu lagi, si Mei. Tugas Yuyan adalah membunuh Shen Feng. Apa menurutmu dia, yang baru saja masuk tingkat Suji, bisa menyelesaikannya? Apalagi dari tim yang terdiri dari 4 orang itu, 3 diantaranya sudah kuatur. Anjing yang berani menentangku itu. Mungkin abunya pun sudah tidak tersisa, asalkan jatah itu tidak jatuh ke tanganmu. Maka tidak ada masalah, Chen Bing sampai sekarang juga tidak membawa jatah itu kembali, bukan? Rujin, kita berdua sama-sama di puncak Suji. Di sisiku ada 6 orang, sedangkan kau, adik Su yang dapat tugas buat bunuh Shen Feng. Menurutmu, dia yang baru masuk ranah Suji itu sanggup? Lagi pula, dari tim beranggotakan 4 orang itu, 3 diantaranya adalah orang-orang suruhanku, anjing yang berani menyinggungku itu. Mungkin abunya saja sudah tidak bersisa sekarang, kalau kuotanya tidak jatuh ke tanganmu. Tidak masalah Chen Bing sampai sekarang juga tidak membawa kuota itu kembali kan? Rujin, kita berdua sama-sama di puncak Suji, pihakku punya 6 orang, sedangkan kamu di sana hanya punya 3 orang. Asalkan kita sudah masuk ke dalam alam rahasia dan bisa menahan kalian, maka warisan itu pasti jadi milikku. Lagi pula, kalian tidak punya kunci untuk membuka warisan keabadian. Apa kamu tidak penasaran kenapa aku menunggu kalian di sini? Itu bukan urusanku. SNYS nih. Tiga sampah. Bahkan 1 orang yang baru masuk ranah Suji saja tidak bisa disingkirkan. Tunggu sebentar, Suyan, tugas sek dalammu sudah selesai. Kalau belum, harus dikeluarkan dari sek dalam. Murid luar tidak punya kualifikasi untuk masuk ke alam rahasia. Tentu saja, sudah selesai Tuan Muda. Orang-orang suruhanmu itu ternyata tidak sehebat itu ya. Itu Jianxin, Shen Feng. Harusnya aku membunuhmu saat itu juga, tapi tidak apa-apa saat masuk ke alam rahasia nanti. Itu akan jadi ajalku. Sang Sengsi ingin menyentuh Zuyan. Coba saja kalau berani. Alam rahasia sudah terbuka, Tuan Muda, ikuti aku masuk ke dalam. Jinku, ikuti aku terus.
Serang, habisi mereka di sini. Jumlah boneka zombie sebanyak ini, Xuyan, kau benar-benar memberiku. Banyak kejutan ya. Manfaatkan zombiku untuk menahan mereka, cepat lari. Tuan muda, mereka pergi, tidak. Apa masalahnya? Mereka tidak punya kunci, habisi dulu sang pengendali boneka itu. Begitulah rencananya. Warisan ini ada batas waktunya. Sekalipun mereka punya kunci, mereka tetap harus membukanya sebelum waktu habis. Xuyan, aku akan menghancurkan tubuhmu sampai jadi debu. Aku adalah bawahan Tuan Muda yang bertugas menangani logistik. Tuan Muda, sangat peduli padamu ya, asalkan aku membunuhmu. Tuan Muda pasti akan memberiku hadiah besar. Dengan kemampuanmu, kau sama sekali tidak pantas membunuhku. Teknik boneka yang biasa saja, bisa kuhancurkan dengan mudah. Serangan dari tahap menengah Suji, bahkan tidak bisa menembus tubuh iblisku. Bagaimana mungkin? Aku ini ahli memperkuat tubuh iblis di tahap akhir Suji. Kekuatan macam apa yang kau pakai? Seorang kultivator iblis, kenapa bisa? Desai Taisi. Tolong, kenapa dia kuat sekali? Kalian berdua, meski harus mempertaruhkan nyawa, tahan dia. Saat aku mendapatkan warisannya, aku akan memberikan 1 pil emas untuk kalian berdua. Xuyan, ikuti Tuan Muda. Hentikan dia mendapatkan warisan. Kalau tidak kita semua akan mati. Bola cahaya ini, inilah warisannya, ya. Xuyan, formasi besar ini adalah formasi lonceng angin yang dianugerahkan oleh ayahku. Tanpa ranah jindan, mustahil bisa menembusnya. Xuyan, hentikan Tuan Muda itu. Kalau dia dapat warisan itu, kita semua bakal mati. Cahaya ini. Bola cahaya ini pasti warisannya kan? Xuyan, formasi besar ini adalah formasi lonceng angin yang diberikan ayahku. Mustahil bisa ditembus kecuali oleh praktisi tingkat inti emas. Tunggu sampai aku menyerap warisan keabadian ini, itu akan jadi akhir dari riwayatmu dan Lu King. Mustahil, kultivasi tingkat inti emas tidak mungkin bisa menghancurkan lonceng angin ini. Ini memang formasi iblis, tapi kebetulan aku punya musuh bebuyutan para iblis, yaitu kebajikan langit. Kau, seorang kultivator iblis, kenapa bisa memiliki kebajikan? Apa kau diam-diam bersekongkol dengan jalur lurus? Bagaimana mungkin seorang kultivator iblis punya energi kebajikan? Beraninya kau bersekongkol dengan jalan lurus. Sudah berakhir. Aku sudah mencapai tingkat inti emas. Xuyan, beraninya kau merebut setengah dari warisanku. Mampus kau. Sial, aku terlambat, cuma sempat menyerap setengah warisan. Baru sampai puncak tingkat pendirian yayasan. Tolong aku, Sang Suci. Bantu Tuan Muda menyerap. Setengah warisan sisanya ada padaku. Tuan Muda sudah mencapai tingkat inti emas. Kalau aku menangkap Xuyan dan menyerahkannya padanya, dia mungkin tidak akan berani macam-macam padaku. Aku. Tapi aku tidak terima. Lu King, tadinya aku ingin mengampunimu, tapi karena kau benar-benar tidak tahu diri. Jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Gunakan nyawamu untuk menjadi contoh bagi yang lain, agar takut padaku. Kalau terus begini, dalam waktu seseduh teh saja kita akan terkejar. Xuyan, apa kau punya cara? Kau kan Sang Suci. Apa kau punya cara lain? Bukannya kau ini Santa Suci? Aku Sang Suci. Kalau aku saja tidak bisa, memangnya kau mau apa? Di bawah tingkat inti emas, semuanya cuma semut. Meskipun aku tak terkalahkan di tingkat pendirian yayasan, berhadapan dengan tingkat inti emas, aku ini tak ubahnya bayi yang baru lahir. Semut kecil, meskipun aku tak terkalahkan di level yang sama, berhadapan dengan tingkat inti emas, aku ini tak ada bedanya dengan bayi yang baru lahir. Energi yang terkandung di dalam ini, setara dengan serangan penuh, dari seorang ahli tingkat inti. Emas Suci, apa kau punya cara untuk menahan Tuan Muda itu, walau cuma semenit? Ada, tapi paling lama cuma 30 detik. Itu sudah cukup.
Suyang, aku berhasil menahannya cepat. Kau menjebakku, Hat. Kau seorang pengendali boneka. Konyol sekali, bukan. Hah? Apa-apaan ini? Bom zombie ini ternyata sangat berguna. Nanti aku harus minta 2 butir lagi sama Li Yi. Inti emas sudah terbentuk. Warisan ini ternyata adalah Bapian dari jalan keabadian Yin Yang. Baru saja mulai berlatih, lukaku, bahkan penyakit lama yang menahun langsung pulih. Dan secara otomatis membentuk fondasi keabadian, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Kalau ada Bapian, pasti ada Bapian Busuyan. Jangan salahkan aku karena kejam. Pemulihan ini bahkan terjadi secara otomatis. Membentuk jalur keabadian, tak terkalahkan di level yang sama. Kalau ada Bapian, pasti ada Bapian. Bapian Busuyan, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Apakah Sang Suci mau membuang orang yang sudah berguna? Zuyan, aku memang menghargai kemampuanmu. Kalau saja kau tidak mengambil warisan Bapian, aku pasti akan membesarkanmu sebagai tangan kananku. Bahkan membuatmu mencapai Daoyin yang sempurna, tapi kau, itu kemampuan yang dianugerahkan padamu. Kalau kau tidak bisa mendapatkan warisan Bapian itu, aku akan sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Zuyan, kau terlalu naif. Jangan lupa, aku ini Sang Suci dari Sakti Iblis. Kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Zuyan, kau terlalu naif. Jangan lupa, aku ini Santa Suci Sakti Iblis. Kalau begitu, Sang Suci, aku harus berterima kasih atas bimbinganmu selama ini. Hari ini aku pasti akan mati, ya. Sang Suci, kau tidak berani. Membunuh aku. Dan juga tidak bisa membunuhku. Zuyan, tenanglah di alam sana. Bagaimana mungkin? Serap dulu Bapian sepenuhnya. Jadi, kau sudah tahu sejak awal, jika 2 orang mendapatkan warisan, maka nyawa para pewaris Bapian dan Yang akan terikat bersama, dan setiap 3 bulan, energi Yin dan Yang itu harus disatukan, untuk saling meleburkan. Bisa melangkah lebih jauh, Jia? Baru saja aku tahu, tapi aku jauh lebih hebat darimu. Sebelum Sang Tuan Muda mendapatkan kitab Yin, dia tidak langsung menyerapnya, melainkan sibuk mengejarmu. Itulah sebabnya ikatan antara kau dan dia belum sempurna. Begitu pula rencanamu agar aku mendapatkan kitab Yin itu, pasti sengaja kan? Jika aku mendapatkan kedua kitab Yin dan Yang itu, aku pasti mati. Han PH, aku hanya ingin menyelamatkan diri. Saat aku mendapatkan kitab Yang, aku sudah tahu kalau hidupku akan dipertaruhkan dalam 9 kematian. Tapi untungnya surga berkehendak lain. Sang gadis suci untuk menyembuhkan luka berat, lebih dulu melatih kitab Yin. Dan kedua kitab itu kebetulan punya atribut yang saling melengkapi. Kau cukup jujur juga. Tapi untuk saat ini, aku tidak bisa membunuhmu. Alam rahasia akan segera tertutup. Ikutlah denganku. Keluarlah, Ketua Sekte, Kepala Aula Qin, kali ini Tuan Muda membawa 5 orang elit, sementara sisanya hanya membawa 3 orang, dan salah satunya bahkan masih berada di tahap pertengahan pendirian fondasi. Sepertinya Tuan Muda sudah pasti mendapatkan warisan keabadian. Ketua Sekte, Lu Qing telah mendapatkan warisan keabadian. Syukurlah, tidak mengecewakan tugas. Tidak. Mungkin, di mana anakku? Han PH, Tuan Muda tidak tahu diri mencoba bersaing dengan putraku. Dia tewas di tanganku. Han PH, kau wanita rendahan, beraninya kau membunuh anakku. Cari mati. Akhirnya, hati-hati. Berani kau menyentuh muridku, Kim Hong Yu. Kau ingin mati, hentikan. Ir, sudah lama tidak bertemu. Salam. Ketua Sekte, Ketua Sekte, jangan panggil aku Ir, panggil aku adik seperguruan, atau Luo Yi, Tetua Agung. Karena King Er sudah mendapatkan warisan, mohon Ketua Sekte segera menobatkannya sebagai Tuan Muda Sekte. Baiklah, Luo King, ikut aku ke gua tempat latihanku, itu Tetua Agung Luo Yi. Tetua Agung Luo Yi, kau Zuyan kan? Kau lumayan, aku ingat kau, hormat pada Tetua Agung Luo Yi. Sialan, Luo Jing, kalian berdua.
Bajingan kepala. Aura, ini lampu jiwa kehidupan Tuan Muda, di dalamnya ada kejadian. Sebelum Tuan Muda tewas, aku hampir lupa, harta karun yang kubeli dengan harga mahal ini bisa mendeteksi status hidup pemiliknya dan rekaman 1 jam sebelum kematiannya. Selain Lu Qing, juga ada bajingan di sampingnya yang bernama Zuyan itu. Aku ingin dia mati untuk menemani anakku di alam baka. Kepala aula, Lu Qing, sulit disentuh, tapi kalau sekadar menangani murid tahap pertengahan pendirian fondasi, bukankah mudah bagi aula hukum kita? Di dalam kekacauan, itu juga ada urusan pahala. Baiklah, masalah ini kuserahkan padamu, aku akan mendukungmu. Jika berhasil, aku akan mengangkatmu menjadi wakil kepala aula baik. Kepala aula, selain teknik dan PIM, ada banyak sumber daya lainnya. Kitab yang adalah fondasi untuk mencapai keabadian, namun yang lebih penting adalah memadatkan tubuh emas pahala. Begitu tubuh emas menjadi abadi, jalan keabadian terbuka. Tubuh emas pahala ini membuat tubuh fisik tidak terkalahkan dan kebal terhadap segala teknik. Pahala yang kumiliki saat ini hanya cukup untuk memadatkan 20%, tapi sudah cukup. Gawat. Gawat, aula hukum mengirim orang untuk menangkapmu. Murid dalam Zuyan bersekongkol dengan sekti lurus. Sesuai aturan sekte, akan dihukum mati. Bawa dia pergi. Level jin dan saja masih belum cukup kuat, tapi lihat saja nanti. Dasar orang tua bangka, memangnya kau masih punya trik apa lagi? Berhenti. Apa maksudmu, Penatua Qi? Belum jelas kebenarannya, tapi kau sudah main hakim sendiri. Bukankah itu melanggar aturan? Aula hukuman, kalau bekerja, memangnya perlu kau ajari. Aula hukuman itu, di bawah kendali istri sekti, aku tidak berani mengajarimu. Tapi Zuyan adalah orang kepercayaan Sang Suci. Aku pasti akan melaporkan kejadian hari ini kepada Sang Suci. Baiklah, kalau begitu kita ikuti aturan, kemari. Bawa dia pergi, tenang saja. Aku sudah memberitahu. Sang Suci, terima kasih. Penatua, manik darah beku ada di kamarku, silakan ambil sendiri. Rekaman bayangan. Saat anakku masih hidup menunjukkan kau mengumpulkan pahala. Ini adalah teknik jalan yang benar. Sekarang aku curiga kau bersekongkol dengan jalan benar dan mencuri rahasia sekte. Apa ada yang ingin kau katakan, pengacara? Sebelum Sang Suci tiba, aku tidak akan bicara sepatah kata pun. Dasar binatang kecil, keparat. Kau berani menyentuh anakku. Siapa yang memberimu nyali? Lu Qing itu sangat kejam dan tak punya perasaan. Kau masih berharap dia datang menyelamatkanmu? Jalan kultivasi itu penuh dengan risiko. Tuan muda itu tidak becus. Kalau bukan aku yang membunuhnya, cepat atau lambat dia juga akan mati. Soal Sang Suci mau menyelamatkanku atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan istri sekte. Ini aula hukuman, panggil. Aku kepala aula. Kepala aula. Tanpa status sebagai istri sekte, kau jadi penatua saja sudah susah, sudah setua ini, tapi baru puncak jindan. Sang Suci punya bakat luar biasa. 100 tahun lebih muda darimu, tapi sudah mencapai jindan. Belum lagi Lui, tetua tertinggi, yang merupakan ahli tahap Huaisan, makhluk abadi di dunia manusia. Dia ibarat langit dan bumi dibanding dirimu. Aku paling benci kalau ada yang membandingkanku dengan mereka berdua. Zuyan, hentikan, kau berani menyentuhnya. Kau sudah meminta izin dariku. Lu Qing, aku kepala aula hukuman, istri sekte. Menghukum seorang murid tingkat suci saja, apa perlu bertanya padamu? Kau lancang, Qin Hongyu. Kupanggil kau kepala aula karena menghormati. Murid bawahan saja berani bertanya. Qin Hongyu memanggilmu ketua aula itu hanya karena menghargaimu. Pemimpin sekte, aku satu-satunya pewaris sekte iblis. Selain umurmu yang lebih tua, siapa yang memberimu keberanian untuk melawanku? Zuyan bersekongkol dengan jalan benar dan mencelakai tuan muda. Sebagai kepala aula hukuman, tentu aku punya hak untuk mengadili Zuyan. Sang Suci Zuyan, apa yang ingin kau lakukan? Untuk membuktikan ketidakbersalahanku, silakan Sang Suci bawa 2 murid jalan benar ke aula. Apakah ada pahala? Mereka berdua juga bukan orang baik. Punya pahala. Mereka berdua juga bukan orang baik. Kepala aula Qin, apa ada yang ingin kau katakan? Kepala aula ini juga bertindak sesuai aturan. Karena Zuyan sudah membuktikan asal pahalanya, silakan pergi tunggu. Mau pergi begitu saja, setelah menyentuh orang kun baru melukai orang kun, lalu mau pergi begitu saja. Baru saja mencapai jindan sudah mau menantang puncak jindan? Biar aku yang mengajarimu, meskipun cuma tahap menengah, bukankah? Memangnya kenapa, kalau tahap menengah? Aku ini puncak jindan.
Ada celah besar antar tingkatan jin dan pergi. Sialan, kepala aula. Jangan lupa, soal tuan muda sekte Seng Yi yang datang ke sakti iblis. Kalau sampai dia tahu, pahala pada diri Su Yan berasal dari membunuh murid jalan benar. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyebarkan berita itu. Pergilah, urus itu. Terima kasih, Nona Suci, atas bantuanmu. Telah menyelamatkan nyawaku. Tak perlu berterima kasih, aku hanya melakukannya sambil lalu. Lagi pula, kau masih berguna, tapi tuan muda masih saja keras kepala. Trik membunuh Ayan untuk menakuti monyet itu memang cerdik. Tapi, posisi Qin Hongyu sebagai ibu tuan muda dan istri pemimpin sek, jika tidak ditangani dengan hati-hati, hasilnya justru akan berbalik. Guruku telah mencapai. Di tingkat Dewa Bumi, di hadapan kekuatan mutlak, status setinggi apapun hanyalah batu loncatan baginya. Enak sekali punya guru di tingkat Dewa Tuan. Gawat. Ada kekuatan jahat yang turun ke dunia zombie apa? Sistem aktif. Waktu pendinginan untuk melintasi dunia belum berakhir. Apakah Anda ingin mengonsumsi poin kebajikan untuk melintasi dunia lebih awal? Dunia zombie adalah kunci untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tak boleh ceroboh. Gunakan poin kebajikan. Gunakan. Apa yang terjadi dengan markas ini? Di mana Miao Miao dan Lei Yi? Miao Miao, sesuai permintaanmu, krisis zombie perlahan mulai mereda. Tapi beberapa hari lalu, ada seorang kultivator yang mengaku dari dunia keabadian turun ke sini. Dia menuntut agar kita menyerahkan 1 juta manusia. Kapten Lei Yi dan Miao Miao melawan, tapi mereka diculik. Dan sekarang keberadaan mereka tidak diketahui. Kultivator, apa tingkat kekuatannya? Kekuatannya jauh melampaui pemahaman manusia kita. Sekali gerak, dunia seolah jungkir balik. Dia mengaku berada di tingkat inti emas. Inti emas. Senior, kultivator itu telah menduduki kota C. Selama beberapa hari ini, dia sudah menangkap ratusan ribu manusia. Pasukan zombie milik Miao Miao sedang mengepung kediaman kultivator itu. Tetapi sekarang, pasukan zombie itu menderita kerugian besar. Anda harus menyelamatkan mereka. Di bawah tingkat inti emas, semua adalah semut, walaupun sekarang aku memiliki tubuh emas kebajikan dari jalan keabadian, melawan. Di tingkat inti emas pun aku tidak punya peluang menang. Siapkan 2 bom nuklir untukku. Aku akan berusaha sebisa mungkin. Baik. Orang terkuat di dunia ini hanya berada di tingkat pemurnian Qi. Tapi energi darah di sini sangat melimpah. Lagi pula, zombie ini. Aku sudah membunuh ratusan ribu di antaranya. Untuk menyelamatkan kalian, aku benar-benar mempertaruhkan nyawa. Saat Tuan kembali, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Su Yan, aku pernah mendengar tentangnya. Hanya salah satu antek dari pavilion Nona Suci Sakti Iblis. Jangan harap aku takut, bahkan jika majikannya datang pun. Seorang kultivator iblis menggunakan pedang emas kebajikan? Menarik juga. Kultivator iblis, Su Yan, aku pernah mendengar tentangmu. Tak disangka, ketua sekte lurus tingkat inti emas, Sang Yan, ternyata membutuhkan 1 juta batu darah. Berhentilah bersikap seolah-olah kalian paling suci. Paling suci. Mereka hanyalah sekelompok semut. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengorbankan nyawa demi tuanku. Tapi, karena kau sudah tahu tentang ini, terimalah kematianmu. Terimalah kematianmu. Tuan. Jadi inilah kekuatan asli dari tingkat inti emas. Berbeda dengan tuan muda setengah matang itu, seorang suci rendahan bisa menerima seranganku tanpa mati. Bagaimana dengan serangan ini mau lari? Sudah terlambat. Dan mendengar. Kamu mau membawaku kemana? Aku jadi semakin tertarik padamu. Kekuatan tak terkalahkan di level suci, kultivator iblis, tubuh emas kebajikan, serta caramu datang ke dunia ini. Aku sudah memutuskan akan menjadikanmu boneka, lalu perlahan-lahan memaksamu memuntahkan semua keberuntunganmu. Memangnya kau bisa? Kamu tidak pantas. Bocah bermulut tajam di hadapan kekuatan mutlak. Apa kau tidak merasa ucapanmu sangat menggelikan?
Ini formasi? Untung aku sudah menyiapkan formasi teleportasi sebelumnya. 2 pil ini adalah jumlah maksimal yang bisa dikeluarkan manusia. Jika masih tidak bisa membunuhnya, aku meremehkan. Manusia ini, serangan level Jindan. Sayang sekali bertemu denganku, soal kau. Aku berubah pikiran, aku ingin kau mati. Kekuatan serangan ini jauh berkurang dari sebelumnya. Dia juga terluka parah. Serangan ini tidak membunuhku. Sekarang giliranmu yang mati, guru. Dia mau membentuk Jindan? Bagaimana? Mungkin sekuat ini? Makhluk di dunia ini, meski hanya semut, tapi tetap berjuang keras untuk bertahan hidup. Tulang-tulang patah ditindas, tapi tetap berjuang keras untuk bertahan hidup. Ren Huangfan naik level, mampu mengubah jiwa menjadi boneka, dan mempertahankan tingkat kultivasi saat masih hidup. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tahu, siapa aku? Berurusan denganku. Tuan, maafkan aku, zombie-zombie itu tuan, mereka bisa masuk ke dalam Ren Huangfan. Hanya ada keuntungan. Ini adalah teknik jalur lurus dasar, Lei Yi. Kau ambil dan berikan kepada manusia, untuk dikultivasi, senior. Aku mewakili seluruh umat manusia berterima kasih padamu. Tidak perlu, kalian bersiaplah. Di masa depan, mungkin akan ada pertempuran besar. Manusia harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Bagaimana caramu datang ke dunia ini? Sebuah retakan dimensi. Bawa aku ke retakan dimensi itu, sepertinya dunia zombie dan dunia kultivasi nantinya mungkin akan bersinggungan. Kau tetaplah di dunia manusia untuk membantu mereka berkultivasi. Baik. Kakak seperguruan Su, hari ini adalah upacara pengangkatan suci bagi calon pemimpin sekte Sang Suci. Sedang mencarimu, Suyan, datanglah ke belakangku. Pemimpin jalur lurus, Tuan Muda Sekte Sengye, Jisuan, datang untuk memberi selamat atas diangkatnya Lu King sebagai calon pemimpin sekte. Zhang Yang yang datang ke dunia zombie dari Sekte Sengye, dia juga orang Sekte Sengye. Apa yang ingin dilakukan Sekte Sengye dengan darah batu? Tuan Muda Sekte Sengye, Jisuan, untuk apa dia datang? Salam untuk pemimpin sekte dan suci, Jisuan. Untuk apa kau datang? Apakah Jiwu tahu tentang ini? Saya diperintah oleh pemimpin sekte untuk datang. Pertama, merayakan suci diangkat jadi calon pemimpin. Kedua, memohon agar jalur lurus dan iblis bisa hidup berdampingan dengan damai mulai sekarang. Lancan Suci, orang ini adalah anak buah kesayanganku, Lin Wei. Jinwu, bantu aku memberi pelajaran pada murid yang tidak tahu sopan santun ini. Jika kau yang turun tangan, identitasmu tidak cocok. Sekte iblis yang agung, selain Suci, tidak ada lagi murid level Jindan. Lancan. Kultivasi Jin dan Ku ini, ada kemajuan lagi, sepertinya berasal dari Kaisar Manusia. Tunggu, jangan-jangan ini fungsi baru dari teknik Kaisar Manusia. Apa kultivasi orang-orang di dunia zombie bisa tersalurkan kepadaku? Gadis itu berlutut, adik perempuan, Suyan. Kamu ini Suyan kan? Ketua Sekte, hamba masih ada satu hal yang ingin dimohonkan. Suyan ini telah membunuh tak terhitung banyaknya kultivator jalur benar. Demi mencuri pahala, dia sungguh sangat jahat. Mohon serahkan penjahat ini kepada kami. Suyan adalah bawahanku. Kalian ingin membawa Suyan pergi? Mustahil. Kalau begitu, ikuti saja kehendak Sang Suci mengenai lamaran pernikahan. Bagaimana pendapat Ketua Sekte dan Sang Suci? Aku bukan orang tua dari Sang Suci, mengertilah. Masalah ini harus mendengar keputusan Sang Suci sendiri. Hamba sementara ini tidak ada niat untuk menikah. Namun, karena Tuan Muda Jijun sudah datang jauh-jauh, aku bisa memberimu satu kesempatan. Apa maksudnya? Siapapun dari bawahanmu yang bisa mengalahkannya, aku akan setuju. Tentu saja, harus di bawah tahap menengah Jindan. Jadikan aku merisai, apa tidak boleh? Baik, laksanakan perintah Sang Suci. Serang bersama-sama. Dasar iblis. Bekecil, sombong sekali. Hari ini, aku, Su Wu Dingfeng, kalian bertiga majulah. Bocah, biar kau tahu harga dari kesombonganmu. Tinju penghancur iblis cahaya emas.
Tidak tahu diri, Suyan bertindak begitu arogan. Benar-benar menginjak-injak harga diri. Sakti iblis kita, Ketua Aulakin. Perkataanmu salah. Jalur benar datang menantang, Suyan maju bertarung demi sakti. Itu sudah merupakan usaha maksimal. Lagi pula, orang yang aku dukung. Tidak akan mungkin kalah. Tidak mungkin. Ganti kelompok. Lain teknik kaisar manusia. Tidak tahu diri. Suyan, beraninya kau bergerak. Mulai hari ini, dimanapun cahaya dari jalur benar menyinari dunia, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dua orang lainnya tidak akan kubunuh. Tetapi si botak ini menghina sakti iblisku dan melukai muridku. Dia pantas mati. Siapapun yang berani melanggar sakti iblisku, bunuh tanpa ampun. Oh, 3 yard, 3 yard, 3 yard. Upacara sampingan dilanjutkan. Anak ini tumbuh terlalu cepat, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalian berdua, Ketua Aulakin, kali ini harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyusup ke sekte dalam sekte iblis ini tanpa diketahui? Tuan muda, tidak perlu sungkan. Bajingan kecil itu adalah musuh kita bersama. Aku sudah lama ingin melenyapkannya. Si bajingan kecil. Tadi bukannya sombong sekali. Apa alasannya?